Perencanaan dilakukan untuk memastikan layanan perpustakaan tetap relevan terhadap kebutuhan atau keinginan minat baca masyarakat. Apakah eh, dengan cara survei tentang minat baca masyarakat atau bagaimana itu? Jadi kalau untuk perencanaannya, kami biasa merencanakan itu selain setiap bulan kita ada evaluasi ya, itu di setiap tahunnya juga ada. Tadi udah sempet akses ke Instagramnya kita, sudah sempet coba buka link yang ada Sudah. di profilnya. Nah itu salah satu yang jadi acuan kami kan ada survei kepuasan masyarakat ya. Nah itu kan nanti ada datanya, statistiknya di situ itu kita buka untuk publik, jadi teman-teman juga bisa lihat di sana. Nah itu kunjungannya itu berapa, statistiknya ada di sana. Itu nanti teman-teman bisa jadi bahan laporan juga di situ. Nah itu yang jadi salah satu jadi acuan kami juga. Nah kalau kami di setiap layanan, titik layanan itu ada survei kepuasan masyarakatnya yang basisnya itu dari Biro, jadi menggunakan Submae. Nanti bisa dicari lebih tahu ya detailnya di insya Allah ada di Google. Nah itu kami gunakan datanya untuk mengukur masyarakat ini sebenarnya keinginannya apa. Jadi selain melalui kolom komentar, terus kemudian survei yang memang dibuat oleh Pemprov, kemudian Google review. Nah ini salah satu contohnya, misalkan kami barusan membuka layanan sampai malam, jadi layanan onsite ini sampai malam itu per 22 September gitu. Nah itu juga salah satu yang menjadi acuan kami untuk melakukan perencanaan. Jadi ada sebelumnya kan COVID, kemudian kami sempat shutdown istilahnya ya, hanya online aja. Kemudian kita evaluasi dari permintaan masyarakat, kita buka dulu Senin sampai Jumat. Kemudian berkala dievaluasi lagi, ternyata respon lagi dari masyarakat, kita buka sampai hari Sabtu. Jamnya tetap 8:30 sampai 3:30 sore gitu. Nah kemudian ada evaluasi lagi, ada permintaan buka sampai malam, itu Senin sampai Jumat sampai 7:30 malam. Jadi bahkan sampai jam malam gitu masih banyak yang kesini ya Bu? Ini minggu keberapa ya? Ini 2 minggu, berarti sudah 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu ini jalan ya. Lumayan yang datang lumayan gitu. Memang masih belum bisa sampai seperti sebelum COVID ya. Jadi kan masyarakat memang arahnya jadi nggak hanya di perpustakaan sini saja, lumayan ada shifting memang gaya ya, istilahnya lifestyle-nya kan berubah ya. Teman-teman kuliah juga kan dulu mungkin harus ketemu, sekarang kan sudah terbiasa lewat online seperti itu, jadi nggak harus tatap muka seperti itu. Jadi memang kalau ruangnya banget sebelum kayak COVID itu belum sampai seperti itu, tapi sudah lumayan. Sebelum COVID itu udah sempat sampai malam ya? Sebelum COVID itu kita dulu banget sebelum saya masuk sini itu sempat sampai jam berapa ya, di atas jam 6 malam pokoknya, saya lupa pastinya karena belum masuk kerja di sini. Kalau pas saya masuk sini itu sampai jam 6 gitu, sampai jam 6 malam. Kalau waktu COVID itu kan layanannya online, itu seperti apa Bu? Waktu online itu karena memang pemerintah menerapkan PPKM ya. Oke. PPKM agak lupa. Waktu PPKM itu online-nya yang jelas, yang onsite-nya di sini kita tutup. Kan kita ada perpustakaan digitalnya namanya Digitim. Nah itu ada perpustakaan digitalnya, itu yang kita optimalkan. Kemudian layanan online-nya kita kan ada namanya bimbingan literasi. Bimbingan literasi ini biasanya kita langsung datang ke tempat gitu. Nah karena COVID kan otomatis nggak bisa ya. Nah akhirnya kita mikir nih gimana caranya kita tetap bisa ngasih bimbingan literasi gitu. Nah akhirnya kita buat yang namanya bahasa apa saja kayak gitu. Nah itu kita basisnya lewat survei dulu ke masyarakat. Nah kalau masyarakat mau nih topiknya tentang apa, jadi basisnya kita dari permintaan masyarakat, jadi sesuai sama kebutuhan informasinya mereka. Nah dari situ terus awalnya dulu dari live Instagram. Nah kemudian makin banyak masanya yang ingin jauh lebih interaktif. Kalau live Instagram kan terbatas ya, yang bisa join terbatas. Terus akhirnya ada permintaan tuh lewat Zoom, karena di kolom komentar terus di interaktifnya langsung. Nah kemudian akhirnya kita geser pakai Zoom gitu, pakai Zoom. Peralatannya kita masih belum ada istilahnya semacam studio atau tempat khusus saat itu. Kita bisa berpindah-pindah tempatnya, terus kemudian berkembang lagi. Alhamdulillah dinas berkembang, ada studio podcast di atas gitu.
kemudian ruang inkubator literasi. Jadi biasanya tempatnya kalau nggak di studio podcastnya di inkubator literasinya itu. Keren. Itu apa namanya, targetnya itu biasanya mahasiswa atau general, tapi yang mendominasi mahasiswa apa gimana? Oke. Kalau masyarakat yang join itu general ya. Jadi memang kita terbuka untuk siapa aja. Nah, topiknya kita sesuaikan sama permintaannya. Jadi memang ada saat-saat misalkan yang lebih banyak itu komunitas, terus saat-saat tertentu lebih banyak mahasiswa. Karena kan memang menyesuaikan topik apa yang diangkat. Lanjut. Lalu yang kedua Bu, yaitu ya pengorganisasian. Apakah ada unit khusus untuk menangani keluhan atau masukan dari masyarakat? Unit khusus. Kalau ini kami untuk menangani keluhan itu tergantung konteksnya dulu. Nah, misal berkaitan dengan siapa, karena di situ nanti di kita kan ada tim humas juga ya. Ada tim humas, kemudian ada sekretaris dinas juga, ada kepala dinas juga yang istilahnya nanti dari tim pelayanan sini. Ini kan memang kalau pelayanan khusus untuk yang pelayanan perpustakaan maksudnya kalau teman-teman ada sekarang ini. Nah, ada juga kan keluhannya yang tentang dinasnya misalkan gitu. Nah, ini arahnya kemana dulu itu nanti dipetakan. Kalau misalnya ada keluhan tentang pelayanan perpustakaan, pelayanannya itu nanti bagaimana? Kan nanti di surveinya itu kelihatan ya, ada yang mengisi survei tentang pelayanan perpustakaan onsite-nya, kemudian ada yang dongeng online, kemudian ada yang mobil perpustakaan keliling, ada spesifikasinya. Itu nanti kan di situ kelihatan, misalkan yang dikeluhkan tentang pelayanan perpustakaannya, baik mulai dari dongeng dan segala macamnya. Nah, itu nanti datanya ditarik, ada data tim pelayanan ini sendiri gitu. Kemudian ada, kalau di belakang ada statistisinya, ada profesi statistisi gitu. Nah, kalau yang di sini itu nanti datanya ditarik sama teman-teman bidang pelayanan perpustakaan. Nah, nanti dievaluasi. Ada alurnya ya. Dari pelayanan ke statistis, habis itu masuk di evaluasi. Kalau dari dari bidang kita laporkan ke tim statistiknya itu ada. Nah, cuman untuk tindak lanjutnya mungkin ya yang dimaksud teman-teman. Tindak lanjutnya. Untuk tindak lanjutnya kan nanti istilahnya gini, teman-teman narik data sendiri yang tim pelayanan sini bisa gitu. Karena memang profesi statistisnya ini baru, sebelumnya kami belum punya gitu. Jadi bukan yang lama, yang istilahnya sudah settle organisasinya, yang alurnya itu dari tim pelayanan store ke statistisi, nanti dianalisis sama statistisinya dikembalikan ke bidang, itu belum. Nah, idealnya harusnya seperti itu ya, atau harusnya statistisi yang menarik datanya, nanti kan ada keluar analisisnya ya. Terus kemudian diserahkan ke bidang yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti. Itu kita belum sampai seperti itu karena memang profesinya baru gitu. Dinas kita belum punya sebelumnya. Nah, kalau yang sekarang ini teman-teman dari bidang PPI ini yang narik data sendiri itu bisa gitu, tarik data, terus kemudian bahan tindak lanjutnya kita tetap setorkan ke belakang. Nah, kemudian nanti yang hasilnya ini sendiri kita tindak lanjuti di bidang itu sendiri gitu. Tetap melibatkan, nanti hasilnya kan keluar, tetap nanti kita laporkan di belakang itu, karena kantornya di belakang ya, maksudnya aku belakang itu sekretariatnya. Nah, itu nanti akan masuk ke pimpinan, jadi sekretaris dinas, kepala dinas, itu nanti yang akan mantau. Nah, nanti ada arahan lebih lanjut, akan masuk lagi ke sini. Nanti ada rekomendasi gitu. Jadi kita store ke belakang itu ada rekomendasinya juga gitu. Kondisinya seperti ini, bidang pelayanan perpustakaan merekomendasikan seperti ini, naiklah ke kepala dinas, nanti kepala dinas memberikan feedback, berikan respon lagi, dibawa lagi ke bidang. Oke, paham, menjawab. Tapi sejauh ini tuh kalau keluhan masyarakat tuh masih belum ada yang aneh-aneh ya. Salah lihat juga kayak perpustakaan sini juga udah bagus banget sih. Saya pertama kali kesini tapi kayak pertama kali ini. Iya, kayak udah keren banget. Aku lihat layanan-layanan banyak. Inovasi-inovasi yang dibikin juga, ada drive-thru juga itu tadi. Nah, itu kayak saya mau tanya tentang drive-thru itu kayak gimana Bu? Saya tertarik tentang drive-thru itu. Ya itu mulainya. Ya itu sistemnya. Iya, sistemnya gimana? Sistemnya. Oke. Kalau drive-thru ini
Sistemnya gini, jadi untuk drive-thru itu memberikan pelayanan pengembalian atau peminjaman. Nah, peminjamannya ini agak berbeda. Kalau peminjaman di sini kan tetap kayak misalnya nih teman-teman datang nyari bukunya, terus kemudian di bagian peminjaman nanti diproses. Nah, kalau yang di drive-thru itu khusus untuk yang peminjaman online. Jadi kalau misalkan kan ada formnya tadi mungkin saya sempat ditempoin. Nah, nanti di situ akan dikonfirmasi sama petugasnya apakah bukunya sudah tersedia. Nah, nanti kalau misalnya sudah tersedia akan dikonfirmasi tersedia, bisa diambil tanggal sekian sampai tanggal sekian, jadi ada batas waktunya gitu. Nah, nanti diambil di drive-thru, nggak perlu turun dari kendaraan, nanti diambil di sana, diproses, sudah langsung bisa dibawa gitu. Itu yang untuk proses peminjamannya. Kalau untuk pengembaliannya, nah di sana misalkan teman-teman kan buru-buru ya jam kuliah atau kerja misalnya kayak gitu, nggak perlu turun dari kendaraan, langsung aja dikembalikan di sana gitu. Nah, nanti kalau kaitannya sama buku yang peminjaman tadi, misalkan teman-teman udah dikasih batas waktu sampai tanggal tanggal jatuh temponya, maksudnya batas waktunya, kok nggak diambil nanti buku akan ditarik kembali ke dalam supaya bisa dipakai sama masyarakat yang lain. Iya. Nah, kalau buku yang di sana kan ini kan ada jalurnya yang lewat sini. Nah, itu kan tembus ke drive-thru nanti di sana. Nah, itu kalau bukunya sudah dikembalikan nanti akan dibawa petugas masuk kembali ke troli pengembalian. Gitu. Nanti akan kembali lagi masuk di dalam. Gitu. Itu pengembalian. Jadi kalau misalkan teman-teman ngembaliinnya nih lagi repot banget, misalkan ya ada banyak aktivitas sama tugas kuliah. Nah, nanti untuk pengembaliannya nggak harus teman-teman gitu, baik yang di drive-thru ataupun di sini ya. Jadi kalau misalkan siapa tadi namanya Naufal ya, misalkan Naufal repot mau yang lagi longgar misalkan siapa tadi Satria. Nah, dititipkan ke Satria nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pinjem baik yang di sini ataupun yang di drive-thru harus Naufal sendiri gitu. Tapi kalau untuk kembalikan bisa dititipkan atau pakai kurir, mau ojol atau kurir yang paket itu. Nah, itu bisa. Kan misalkan lagi bukunya kebawa rumahnya misalkan di Banyuwangi atau main ke rumahnya siapa tadi namanya di Jawa Barat sana ya. Takut kalau misalkan bukunya nih nanti terlambat kan kena suspend. Kita nggak ada denda uang ya, tapi suspend. Jadi misalkan telatnya 1 minggu, berarti selama 1 minggu ke depan nggak bisa pinjam. Gitu. Kalau 1 bulan, berarti 1 bulan belum bisa pinjam. Tapi boleh nikmati layanan semuanya boleh. Hanya nggak bisa pinjam selama 1 bulan. Gitu. Iya, paham. Bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Silakan. Di sini tuh ada pelatihan atau pengarahan rutin bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi pelayanan seperti itu, pelatihan di awal-awal seperti itu. Saya lihat tadi juga ada program magang ya, Ibu. Nah, ya kayak gitu itu bisa dijelaskan lebih jelasnya tentang. Kalau untuk magangnya mahasiswa, magang mahasiswa ya berarti ya. Untuk magang mahasiswa nanti teman-teman bisa menghubungi yang di bagian sekretariat. Jadi tetap bersurat itu kan. Nanti bisa kalau misalkan takutnya nih udah kadung ke sini ternyata udah penuh gitu ya. Itu bisa lewat DM atau nomor layanan gitu. Nanti teman-teman yang lewat online ini, ya istilahnya teman-teman nggak usah jauh-jauh datang ke sini. Lewat situ nanti dibantu untuk dihubungkan sama tim kepegawaian. Apakah tersedia seatnya untuk teman-teman, saya kursinya tersedia nggak nih kuotanya untuk teman-teman yang magang gitu. Nah, nanti kalau misalkan tersedia baru bisa lanjutin pakai surat. Nah, gitu suratnya nanti bisa dikirimkan lewat lewat ini WhatsApp bisa. WhatsApp bisa. Nanti tim yang layanan itu, yang layanan di WhatsApp nanti akan meneruskan ke tim persuratan di belakang gitu. Nanti yang penting ada kontaknya, nanti bisa saling WA sama tim kepegawaian kayak gitu kalau untuk magang. Nanti baru di sini nanti tergantung kalau misalkan teman-teman mau, mungkin teman-teman sendiri atau mungkin yang lain ya dari kampus lain misalkan mau magang di sini, sebaiknya teman-teman punya project gitu. Jadi mau fokus nih kaitannya misalkan tertarik sama sistemnya untuk buku yang diberikan ke daerah seperti apa sih gitu. Karena kita ada layanan berkala ya, jadi namanya punya paket atau layanan terpadu. Nah, itu sistemnya seperti apa? Kayaknya ini kok sistemnya kurang ini ya sebelum masuk suratnya ya. Misalkan di sini mau lihat dulu sistemnya kok kayaknya ada celah nih buat dikembangkan, bagus nih buat proyek penelitiannya teman-teman, misalkan kayak gitu. Nah, itu jadi nanti teman-teman bisa fokus di situ. Kayak contohnya kemarin tuh ada teman-teman SI itu yang ke sini, dia fokusnya itu untuk statistiknya
kayak gitu. Jadi dia analisis tuh kayak waktu itu seingat saya tentang Google, kalau nggak salah Google reviewnya kita. Di situ nanti dia narik data dari situ. Ya fokusnya 1 bulan dia magang buat ngulik si itunya. Jadi bukan yang keliling ke semua bidang gitu enggak. Lebih bagus kayak gitu sih kalau misalkan Lebih ngasih impact ya. iya betul ke ilmunya teman-teman sendiri sama nanti mungkin proyeknya bisa sampai ke tugas akhirnya gitu. Iya. Kalau nggak punya gambaran nih, saya makanya tadi kan saya minta ini dulu ya, observasi dulu media sosialnya kita, baik website atau Instagram gitu. Dan dari situ kan punya gambaran, jadi datang ke sini nggak yang kosong, teman-teman bisa di surat sama proposal magangnya itu udah jelas nih spesifik targetnya tuh mau ke sini kok. Gitu. Terus tadi yang pengembangan yang kepegawaian ya, berarti ya yang belum ya, atau memang yang ditanyakan magang aja? Yang Boleh. untuk pegawai. Iya, pengembangan pegawai. Iya. Kalau di Instagram mungkin scrollnya agak ke bawah ya. Itu kita ada memang rutin beberapa waktu sekali, tapi kalau pastinya saya kurang paham. Berkalanya itu seberapa lama? Itu ada pelatihan public speakingnya, terus kemudian peningkatan pelayanannya ke masyarakat. Apa ya bahasanya ya? Saya agak lupa. Intinya gimana sih ngasih service excellence ke masyarakat? Itu kita ada. Itu kita ada. Jadi untuk nggak hanya di bagian pelayanan aja, tapi untuk seluruh pegawai itu. Semua bidang ya. Iya, semua bidang gitu. Pelatihan public speaking juga. Gitu. Terus juga ada bagaimana bentuk kerjasama antara dinas dengan pihak swasta seperti kayak penerbit buku, terus lembaga pendidikan kayak seperti bimbel, terus juga komunitas baca. Itu bagaimana kerjasama antara dengan perpus ini? Oke. Kalau kami memang kan perpustakaan yang di bawah naungan Pemprov. Kalau yang di sini, kalau yang kota kan yang di Balai Pemuda sama yang di Rumput. Nah, kalau yang Pemprov ini cakupannya kita luas ya. Jadi seluruh Jawa Timur ya, mungkin kalau teman-teman Surabaya juga ada sih. Cuman memang kalau kami itu kalau ke daerah kita kolaborasinya dengan perpustakaan daerah itu sendiri atau komunitas yang diajak kolaborasi sama perpustakaan daerahnya kayak gitu. Nah, kalau yang di Pemprov sini itu kita biasanya kolaborasi, misalkan contohnya sama teman-teman kumpul dongeng, namanya kumpul dongeng, kampung dongeng, terus kemudian ada serut namanya semesta rumah kita. Ini buat teman-teman yang disabilitas. Itu kita pernah kolaborasi ke Jember, contohnya itu kita ke Jember itu kita bawa dongeng bahasa isyarat. Gitu, dongeng berbahasa isyarat. Terus komunitas contohnya yang yang tadi ada kayak tempat kursus misalkan, kita ada kolaborasi yang paling dekat kebetulan tanggal 16 sampai 18 Oktober itu kita ada namanya Pekan Literasi. Mungkin nanti teman-teman bisa join di sini ya, ada kita buka juga buat umum. Nah itu kegiatannya kita ada mulai dari talk show gitu, diskusi interaktif, ada yang tentang cerita Panji, ini komunitas saya agak lupa, maaf ya, intinya tentang budaya Panji. Nama komunitasnya saya lupa. Itu nanti akan ada diskusi interaktif sama pemutaran film tentang Panji gitu. Terus ada tentang arsip gula, itu arsip gula. Terus kemudian ada yang tentang geopark Ijen, jadi sebutannya ya, tentang gunung itu. Tentang gunung saya kurang ngerti kalau lebih ke geografis berarti. Iya, kayak gitu. Geologi ya maksudnya ya. Ya geologi. Itu. Terus kalau yang kursus Wisma Jerman, IVI Surabaya, jadi Jerman Perancis, itu nanti kita ada diskusi interaktif juga sama teman-teman Wisma Jerman di sini. Terus selain ada nanti yang memang teman-teman SMA, nanti kalau misalkan teman-teman mau join tinggal daftar submit formnya aja sih. Terus pemutaran dan diskusi film Perancis kayak gitu tuh yang kerjasama sama IVI. Terus teman-teman yang budaya Jepang itu kita juga kolaborasi. Terus ya dongeng sudah ini membaca nyaring, komunitas membaca nyaring. Terus yang teman-teman disabilitas itu kita kasih space juga buat perform kayak gitu. Iya, sama banyak banget di ya.
sini juga yang oh yang ini hasil kolaborasi juga sama komunitas Mata Hati itu yang jadi kalau apa namanya buat ruangan ini juga hasil kolaborasi, maksudnya itu adalah ngasih masukan ke kita kayak penempatan guiding block, terus kemudian ini kan ada musola yang di situ musola disabilitas, jadi itu untuk keluar masuk kursi roda bisa, toiletnya juga berdekatan yang kursi roda, jadi kalau mau wudhu juga di situ, jadi nggak perlu di musola yang belakang tapi di sini. Nah ini tempatnya ini kan yang ini ya untuk teman-teman difabel ya, yang kan koleksi braille-nya di sini, yang di situ untuk yang apa namanya teman-teman tuli, teman-teman yang netra, tapi masih menyatu sama ruang baca umumnya, jadi bukan yang terpisah, yang ruangan terpisah sendiri tertutup kotak gitu enggak, tapi masih menyatu sama ruang baca umum, jadi sifatnya benar-benar inklusif.